Hai sahabat Jemvlog, ketemu lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, kemarin itu kita sudah mempersiapkan akuarium dari si Cana-Cana yang akan kita pindahkan ke sana, akuarium si Toman. Nah, sekarang kita pindahkan ikannya ke sana. Prosesnya agak ribet karena ada beberapa ikan cana yang memang kita mau bawa dengan akuariumnya sekaligus. Karena kan cana bernapasnya dengan labirin, jadi tidak perlu memerlukan oksigen. Jadi kita pakai styrofoam yang kita bolongin. Nah, ini styrofoamnya kita udah siapin semua. Airnya tetap dari air tank. Nanti tomannya kita masukin ke styrofoam, kemudian untuk kita masukin ke styrofoam karena ini cukup banyak. Sini deh. Ini cukup banyak yang mau dibawa. Jadi kita memerlukan 2 kendaraan. Nantinya pada saat membawa si bag fiber ini, akuarium ini akan kita pakai truk yang besar, nggak bisa pakai mobil. Tapi kalau ini nanti ini kita akan bawa di satu kendaraan untuk ikan-ikannya khusus di satu kendaraan. Nah, jadi ini udah kita siapkan nih di styrofoam menyesuaikan ukuran ikan-ikan yang nantinya akan kita taruh. Nah, jadi ada golden toman, ada toman, ada 3 cana, ada pangkalan bun. Nah, pasti di sono akan terlihat lebih bagus, warnanya akan lebih naik. Kenapa? Karena 3 yang di komteng ini warnanya agak menurun atau dibilangnya warnanya turun. Kemudian kalau ini kita packingnya menggunakan plastik nih. Kita masih nunggu plastiknya datang karena baru dikirim dari tokonya Marcel, Fish and Furious. Jadi lagi dikirim dari Fluid ke sini sama tabung oksigen. Jadi gurame padang, RTC 3 ekor. Ini akan kita masukkan plastik dan kita kasih oksigen karena dia nggak bisa seperti di sana. Oke? Ini akan panjang prosesnya karena banyak yang mau dibawa. Kemudian ini akan melelahkan juga. Jadi ikutin terus video ini sampai akhir bagaimana ikan-ikan cana, toman dan segala macamnya ketika sudah sampai di sana. Jadi nanti pada sampai di sana sudah stabil 2-3 jam, nanti akan coba dikasih makan menggunakan cacing tanah untuk semua cana. Dan kalau tomannya sih enggak. Tomannya kemarin di videonya Jemvlog sama Bro Audrey juga baru kasih makan pakai tikus, jadi toman sama itu nggak dikasih makan. Paling cuma cananya aja nanti dikasih makan cacing di sana. Oke, ikutin video kita terus. Proses pengambilan si golden toman. Jadi kita pakai styrofoam yang atasnya nanti kita bolongin. Ini nggak perlu oksigen juga nggak apa-apa karena jaraknya juga nggak jauh. Nah, ini golden tomannya udah ketangkep. Ini kita main asal tanggo aja karena memang kebetulan ikannya ikan kuat, bukan ikan yang susah beradaptasi dan juga bukan ikan yang gampang stres. Jadi nanti dia bisa beradaptasi lagi di tempat yang baru. Gitu sahabat Jemvlog. Oke, ini kita proses mau yang mana dulu gitu Kak? Oke, nah ini kita mau keluarin si Marulius. Nah, ini kita mau keluarin Marulius. Jadi kemarin itu akibat kita tank match, si red sampitnya warna turun dan si yellow juga warna turun. Tapi nanti kita lihat di sana, pasti warnanya akan naik karena kita nggak tank match lagi. Dan juga si red sampit kemarin itu kan ekornya sobek-sobek karena dihantam sama yang lebih dominan, yaitu si yellow riau dan si Marulius. Nah, ini Maruliusnya udah di sini. Oke, nah ini jadi agak bengkok dikit sih sebenarnya. Gimana ya? Ini kayaknya nanti kita pakai plastik aja deh. Nah, itu untuk si yellow. Kayaknya yellow masuknya di situ. Oh, itu buat pangkalan bun. Oke, itu buat pangkalan bun. Nah, ini pangkalan bunnya lagi mau ditangkap. Nah, pangkalan bun sih akan jadi ngeri dan luar biasa sih di sana nantinya. Jadi ini si nanti apa aja mau dimasuk plastik? Paling ini Yellow sama ini Marulius. Toman masuk sini bisa? toman. Ah. Kan kemarin kan bekas dia nih. Oh, ini bekas dia nih, Tok. Bekas toman kemarin. Coba deh. Takutnya dia kan udah lebih gede lagi. Kita coba dulu. Iya. Tapi ini nggak bisa pakai ini. Dia maunya? Mantap dia. Oh, dia pakai plastik malah.
Karena dia bukan pakai plastiknya, karena kita pakai plastik bukan karena memang nggak supaya dia nggak stres, tapi memang tanggoknya nggak bisa buat nangkap dia. Tanggoknya yang sobek sama dia. Jadi kita pakai plastik yang lebih besar untuk bisa masukkan dia si toman jumbo. Nah, sahabat Jemvlog, tadi kita udah proses packing ikan-ikan yang akan kita bawa ke Half Gallery. Jadi ini dia ikan-ikannya. Ada 2 gurame padang, ada 3 RTC, ada cana-canaan, kemudian ada cana juga. Di sana ada cana juga yang masih di sana. Nah, ini semua akan kita bawa ke Galeri Half. Tadi kalau sahabat-sahabat Jemvlog melihat kita ada ngelem di ujung-ujung sini, itu gunanya karena ketika nanti kita pas dibawa, dia nggak akan terjepit nih. Pada saat moncongnya si ikan berada di ujung sini nih, ini belum kita lem nih, nanti kita lem. Nah, nanti begitu moncongnya masuk di sini, tiba-tiba pada saat di perjalanan dia terguling, langsung kepencet. Baru pertama kali packing, langsung packing ikan yang lumayan besar dan jumlahnya lumayan nih yang kita packing. Jadi ada piranha kecil juga tadi, ini ada jaguar juga. Nah, ini ada jaguar nih. Habis itu piranha kecilnya tadi. Oh, itu dia piranha kecilnya. Nih. Nah, ini piranhanya. Jenisnya aku lupa, tapi ini harganya juga lumayan sih, kecil-kecil juga. Ini solitaire juga. Jenisnya aku lupa, tapi piranha nih jenisnya. Ini jenis piranha solitaire. Nah, ini nanti akan kita bawa ke Galeri Half. Oke? Nah, hari ini ikannya udah sampai di Half Gallery. Nah, jadi ini, tapi tadi di perjalanan itu ada insiden yang nggak mengenakan. Jadi kalau misalkan packing ikan cana besar, walaupun kita plastiknya sudah 2 lapis, itu parah sih kalau misalkan ini pengiriman jauh ya. Tapi tadi kan kita udah masukin barang di mobil tuh semua. Ternyata pas lagi di perjalanan, si cana yang yellow itu berontak. Alhasil pecah plastiknya karena digigit, jadi pecah, bocor mana-mana airnya. Jadi kita terpaksa langsung masukkan ke tempatnya pangkalan bun, mau tidak mau, jadi digabungkan. Seharusnya karena gelap, ini nggak akan jadi masalah atau nggak akan saling santol. Nah, itu untung dekat jaraknya. Kalau kita jaraknya agak jauh dan juga menggunakan ekspedisi, pecah begitu kita nggak ngerti deh. Makanya untuk mengirim cana-cana jumbo dan besar itu perlu effort yang luar biasa. Dan juga gue kan belum banyak pengalaman mengenai packing-memaking. Jadi ini masih sembari belajar-belajar lah. Nah, kita langsung, ini golden pomannya nanti dulu. Jadi yang sudah siap itu ini. A1, A2, A3. Jadi A1, A2, A3 ini kita mau pasang lampunya dulu. Supaya kita bisa pasang lampunya, nanti kita aklimasi air, ikannya. Ambil air di tank sedikit, langsung kita masukkan ikannya ke dalam. Gitu sahabat Jemvlog, oke? Sebentar, gua ambil lampunya dulu. Nah, sahabat Jemvlog, jadi setiap harinya ini ada peningkatan progres dari kerjanya lah. Itu udah mulai akan digabungkan, jadi akan ada dibuat kayak balai panjang. Lampunya di mana? Ini dia. Jadi kita bawa lampu yang memang ada di Galeri Cana. Jadi lampunya kita bawa ke sini supaya dia tidak kaget
dengan warna lampu yang berbeda. Sebenarnya lampu sih nggak akan ngaruh apa-apa, cuman ya lebih enak dilihat aja lah untuk si ikan. Oke. Giginya lumayan, Pak. Fetisnya satu gede di dalam lagi. Gimana ya? Oh, kita sambut dari samping aja. Sudah. Sip. Bisa biarkan aja. Oke. Nah, sahabat Jam Vlog. Jadi RTC-nya kita taruh di bak ini. Jadi kita penyesuaian suhunya dulu. Iya. Udah, kita tinggalkan dulu ini di sini untuk supaya suhunya bisa stabil. Nah, suhu udah stabil, nanti kita masukkan air kolam ke kantong, baru pelan-pelan kita rilis si RTC. Sekarang kita turunin gurame padang.
Sahabat Jamvlog, ini kita habis selesai memasukkan ikan-ikan yang kita bawa dari tempatnya Jamvlog. Nah, kita mulai urut dari yang paling depan deh. Ayo, kita mulai urut yang paling depan. Ada RTC tadi kita taruh. Nah, sebentar ya, kita menuju ke tempat RTC. Jadi nanti jangan dibilang orangnya mulu yang di-shoot, ikannya yang di-shoot. Nah, ini kita mau shoot ikannya sebentar. Nah, ini ikannya. Ini ikan RTC yang kita dapat atau kita bawa dari rumah. Jadi kalau sahabat-sahabat Jamvlog lihat, ini nggak sehitam yang di rumah karena bak fibernya ini biru muda, jadi dia agak memutih. Nanti kalau dasarnya putih, dia akan jadi putih nih. Makanya ini mengikuti background. Nanti kalau backgroundnya agak gelap, badannya akan jadi gelap pekat. Tapi biasanya nanti udah 2-3 hari dia akan menjadi pekat kembali, hitam. Jadi tidak bisa tipu-tipu platinum masakan. Tetap dengan background lain dia tetap akan menjadi hitam pekat. Nah, ini 3 ekor RTC yang kita taruh di sini. Nanti bak fibernya udah sampai di sini, kita pindah ke bak fiber yang RTC pakai sebelumnya. Jadi ini dia sudah di sini, sudah oke. Tinggal kita beresin bak fiber yang di rumah. Oke, kita lanjut ke yang tadi ada di sana itu. Kalau di sebelah sana itu semuanya cana-cana. Nah, kita mulai masuk dari sini dulu nih. Nih, kita masuk dari situ. Di situ tadi kita ada taruh jaguar. Kebetulan jaguarnya itu punya teman di sini. Sebelum kita bawa datang ke sini, jaguarnya sudah ada satu di sini. Nah, ini dia jaguarnya. Nah, ini yang belang-belang yang tadi kita baru bawa. Nah, yang bersih punya ini, yang nggak ada belang-belangnya, ini yang sudah ada dari Om Hussein. Nah, jadi yang ini baru dibawa datang. Nah, itu jaguarnya. Itu yang baru dibawa datang. Nah, itu flaring terus tuh jaguarnya. Jadi kemudian di sini golden tomannya kita taruh di sini. Nah, ini si golden toman kita taruh di sini. Ini masih proses adaptasi. Nanti mungkin besok atau lusa kita datang bawa makanan untuk mereka. Nanti kita kasih dia makan. Nah, ini ada piranha di sini. Kita taruh di tank ini. Saya lupa nih piranha apa. Tapi yang jelas ini saya udah pelihara dari kecil sekali. Sampai ada bentuknya lah seperti itu. Kemudian di sana ada gurame padang yang dari Jamvlog bawa. Di sini jadi lebih bagus. Di sini jadi keren guramenya. Entah mengapa. Guramenya aktif banget. Guramenya enak dilihat. Kita tinggal nunggu ini guramenya makin membesar dan seperti kapal selam. Nah, gurame ini ditemani sama si pacu albino, Oscar. Ya, Oscar sama pacu albino aja. Kemudian tadi kita taruh juga di sini. Nah, itu yellownya. Ini yellownya belum stabil sih. Udah nguning warnanya, cuman tadi waktu ini yang tadi kita bilang sempat pecah di perjalanan, plastiknya digigit dia. Akhirnya kita masukkan dia ke styrofoamnya Pangkalan Bun. Akhirnya di dalam styrofoam dia saling gigit dengan Pangkalan Bun dan akhirnya dia kalah sih sama Pangkalan Bun. Akhirnya ekornya sobek. Cuman itu paling seminggu 2 minggu kita kasih makan cacing tanah, itu akan cepat pulih dan cepat sembuh. Ini masih belum bisa flaring dia, masih stres. Nah, ini Marulius, Green Marulius. Nah, ini udah mau mulai show di depan kaca, sudah mulai enak, udah mulai flaring, harusnya sih sudah oke. Nanti tinggal lusa kita bawa makanan dia datang. Ini yang red sampit seperti biasa, dia akan jadi mager, akan jadi males seperti biasanya pada varian red. Tapi dia udah cukup oke sih di sini. Nah, itu udah 3 cana yang sebelumnya kita komteng. Kemudian di sini ada tomannya bekas punyanya Om Lucky Hakim yang dipercaya kepada Jamvlog untuk dipelihara. Nah, ini tomannya tetap menjadi favorit dari segi makan dan interaksinya. Menurut gua sih sangat enak. Makanya ini gua taruh di bawah supaya kita gampang berinteraksi. Begitu, oke? Enak sekali sih kalau mainin dia. Dia kan agak geram, bergetar badannya. Kalau diganggu, tuh dia getar tuh badan itu. Tapi dia belum mau geber sih, kayaknya mentalnya belum dapat dia ini. Belum mau geber kaca, tapi kalau dia geber kaca asik nih. Kayak kemarin tuh di waktu makan tikus. Nah, jadi dia sudah di sini, sudah sangat enak untuk dinikmati.
Nah, sahabat Jamvlog, tadi kita udah lihat proses packing, kemudian proses rilis ikan-ikannya Jamvlog di Half Gallery. Jadi, mohon maaf sebelumnya dan sekali lagi mohon maaf, mic yang Jamvlog pakai ada masalah. Ternyata tiba-tiba tidak masuk suara. Mungkin itu karena mendadak si baterai dari receivernya habis, jadi nggak masuk suara lagi. Terpaksa gue harus closing lagi di rumah. Oke, terima kasih sahabat Jamvlog yang sudah ikutin channel YouTube Jamvlog terus. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang Jamvlog buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Jamvlog. Oke sahabat Jamvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.